Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini adalah kita sedang membahas kisah-kisah perdebatan yang terjadi dalam sejarah, baik kisah yang nyata atau kisah fiktif yang dibuat oleh para ulama untuk memudahkan para penuntut ilmu dalam memahami permasalahan. Jenis yang ketiga ini adalah munadharah, perdebatan yang nyata yang terjadi antara Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, muridnya Al-Imam Abu Hanifah, dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, murid dari Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Karena Al-Imam Syafi'i pernah belajar berguru kepada Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Perdebatan ini berkaitan dengan topik ghasab, hukum ghasab. Dimulai dengan ungkapan Muhammad Ibnul Hasan. Qala Muhammad Ibnul Hasan, balaghani annaka tukhalifuna fil ghasab. Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau, wahai Al-Imam Asy-Syafi'i, telah menyelisihi kami dalam masalah ghasab. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aslahakallah, mendoakan kebaikan, lalu menjelaskan bahwa itu hanya permasalahan atakallamu bihi alal munadharah. Ini pembahasan yang aku bicarakan tentang perdebatan. Lalu Muhammad Ibnul Hasan mengatakan, tidak, laqad balaghani ghairu hadza. Ada lagi yang selain itu yang sampai beritanya kepadaku. Fanadhirni, maka Muhammad Ibnul Hasan meminta agar Al-Imam Syafi'i mendebat beliau. Au kallimni fiha, atau ceritakan saja. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, sebenarnya keberatan. Aku sesungguhnya menghormati kamu, menghormati engkau. Ya, aku tidak ingin untuk melakukan perdebatan dengan beliau. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan memaksa dan meminta, mengatakan labudda min dzalik, kita harus berdebat. Langsung ditanya sama Muhammad Ibnul Hasan, apa pendapat engkau wahai Syafi'i tentang seseorang yang menggosok, mengambil hak orang lain, tanpa hak maksudnya, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak hak, ya, tidak dibenarkan. Apa pendapat kamu seseorang yang menggosok sajatan, saja itu kayu. Dijelaskan di sini kayu persegi yang berasal dari, ya, potongan kayu persegi yang diambil dari pohon pohon jati yang didatangkan dari Al-Hind. Nah, apa pendapat engkau tentang seseorang yang menggosok balok kayu ini dari orang lain? Lalu dia bangun di atas balok tadi tembok dan dia sudah menghabiskan 1.000 dinar. Tiba-tiba setelah dibangun bangunan, sudah menghabiskan banyak uang, tiba-tiba pemilik pemilik balok tadi datang. Ya, sebenarnya pemilik, karena dia dirampas tadi, diambil. Fa'athbata bisyahidain, dan dia bisa mendatangkan dua saksi adlain yang terpercaya bahwa balok tadi miliknya. Kemudian orang yang pertama tadi itu yang mengambilnya dengan cara gosok, lalu membangun bangunan di atas kayu balok tadi. Al-Imam Syafi'i mengatakan, aku akan mengatakan kepada pemilik pemilik balok tadi, apakah kamu ridha untuk mengambil nilainya, kamu sebagai gantinya uang yang senilai dengan balok tadi? Kalau dia ridho, ya sudah, dia ambil uangnya sebagai pembayaran. Kalau tidak, maka mau tidak mau, qola'tul bina, aku akan mencabut bangunan tadi. Lalu aku serahkan, maksudnya dihukumi untuk diserahkan balok tadi kepada pemiliknya. Mau gimana lagi, dia nggak mau dibayar. Maka Muhammad Ibnul Hasan mengatakan, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dharara wa la dirara fil Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini lafadznya Ibnu Majah. La dharar wa la dirara fil Islam, tidak boleh membahayakan dalam Islam. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, faman daru, sebenarnya siapa yang memadaratkan? Dia yang memadaratkan untuk dirinya sendiri, bahwa dharra nafsahu, dia mencuri, bukan mencuri, tapi menggosok, dia mengambil dengan cara yang tidak benar, lalu dia membangun bangunan di atas
kayu balok yang dia gosok tadi, berarti dia yang memudaratkan dirinya sendiri. Kemudian Muhammad ibn Hasan mengatakan, lalu ditanya permasalahan yang mirip berkaitan dengan gosok juga. Apa pendapatmu tentang seseorang yang melakukan gosok, mengambil satu benang min ibroisam. Ibroisam adalah sutra. Ada seseorang menggosok satu benang sutra, lalu dia digunakan untuk menjahit perutnya. Tiba-tiba pemilik satu benang tadi mendatangkan dua persaksian yang terpercaya bahwa orang tadi telah menggosok benang tersebut. Apakah kamu juga akan mencabut benang dari perutnya? Maka Imam Syafi'i mengatakan tidak. Muhammad bin Hasan mengatakan menimpali. Qad tarakta qaulak. Kamu telah meninggalkan pendapat kamu. Yang tadi uh, yang tadi dicabut, sementara yang ini tidak. Bahkan sebagian murid-muridnya mengatakan qad tarakta qaulaka. Faqultu la ta'jalu. Kamu telah meninggalkan pendapat kamu, berubah pikiran. Maka dia mengatakan la ta'jalu, jangan buru-buru. Kemudian Muhammad bin Hasan mengatakan, "Fama taqulu?" Sekarang masalah yang ketiga, apa pendapat kamu tentang seseorang yang mengambil papan, mencuri, menggosok papan, lalu dipasang di perahunya, kemudian digunakan untuk berlayar di lautan. Setelah itu ternyata pemilik pemilik papan tadi menetapkan dia membawa dua saksi yang terpercaya. Apakah kamu akan mencabut juga papan yang ada di perahu tersebut, di sampan tadi? Imam Syafi'i mengatakan enggak. Muhammad bin Hasan berkomentar, Allahu Akbar. Kamu telah meninggalkan qad tarakta qaula. Kamu benar-benar telah meninggalkan pendapat kamu. Baliklah bertanya. Al-Imam Syafi'i sekarang yang bertanya. Apa pendapat kamu seandainya benang tadi digunakan untuk menjahit dirinya sendiri? Kanal khaitu khaitu nafsi. Dia benangnya sendiri. Dia benang tadi bukan diambil dari orang lain, bukan digosok, tapi benang miliknya dia sendiri. Lalu kemudian dia ingin mencabut dari perutnya, yang menyebabkan dia bunuh diri, menyebabkan kematian. Apakah diperbolehkan melakukan itu atau diharamkan? Seandainya benang ini miliknya dia sendiri, tidak gosok sini. Maka Muhammad bin Hasan mengatakan bal muharramun, nggak boleh karena mengakibatkan bunuh diri. Imam Syafi'i mengatakan bagaimana juga seandainya papan tadi milik dia sendiri, ya tidak gosok. Lalu kemudian dia mau cabut dari perahunya yang saat itu sedang berlayar di lautan. Apakah boleh atau diharamkan? Maka tentu saja Muhammad bin Hasan mengatakan bal muharramun alaihi. Tentu saja tidak dibolehkan, haram hukumnya. Imam Syafi'i mengatakan begitu juga balok tadi seandainya itu milik dia sendiri, kemudian dia ingin mencabutnya. Sekarang masalahnya adalah balok. Dia ingin mencabutnya yang mengakibatkan bangunannya hancur. Bangunannya di atasnya, yang di atas pondasi balok tadi, kayu tadi menjadi hancur. Apakah diharamkan atau diperbolehkan? Maka Muhammad bin Hasan mengatakan, enggak apa-apa kalau masalah yang ini. Dia mencabut baloknya kemudian mengakibatkan bangunannya runtuh. Imam Syafi'i mengatakan, yarhamukallah, taqisu mubahan bimuharramin. Semoga Allah merahmati engkau. Kamu telah melakukan mengkiaskan menyamakan sesuatu yang mubah dengan sesuatu yang haram. Ya, tentang balok ini hukumnya boleh, tapi dikiaskan dengan benang sutra sama dikiaskan dengan papan tadi. Ya, kenapa dikiaskan dengan sesuatu yang haram? Maka Muhammad bin Hasan mengatakan, "Fakaifa tasna'u bi sahibis safinah?" Nah, terus bagaimana apa yang kamu lakukan dengan pemilik perahu tadi? Maka Imam Syafi'i menjelaskan, aku akan perintahkan dia agar mendekat ke jangkar, ke tempat menepi yang paling dekat supaya tidak mengakibatkan tenggelam, ya, supaya orang-orang yang di perahu tadi dan teman-temannya tidak tenggelam. Lalu setelah menepi, setelah selamat semuanya, baru aku akan mengatakan kepada dia, lepaslah papan tadi, lalu serahkan kepada pemiliknya sebenarnya. Kemudian setelah itu kamu perbaiki perahumu sendiri, ya setelah itu pergilah terserah. Yang penting selamatkan dulu orang-orangnya.
Lalu kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bagaimana pendapat kamu? Sekarang ditanya lagi. Apa pendapat kamu ada seseorang dari kabilah, ya, menyebutkan beberapa kaum atau orang-orang terkemuka dari Bani Fulan yang mencuri, menggosok budak wanita dari yang dimiliki oleh rajulan minaz Zanj, orang dari bangsa Frank. Apa hukumnya? Apa hukumnya ada orang dari satu kabilah mencuri, menggosok, ya, lebih tepatnya menggosok budak perempuan lalu kemudian digauli sampai menghasilkan anak 10. Dan 10 anak ini semuanya menghafalkan Al-Qur'an dan menjadi qadhi bainal muslimina asyrafan, bahkan berkhutbah di atas mimbar, intinya menjadi anak-anak yang baik. Setelah itu pemilik budak tadi, ya tentu setelah melihat anak-anaknya seperti ini, dia nggak terima, dia mau ambil lagi. Dia bisa mendatangkan 2 saksi yang terpercaya bahwa budak ini miliknya, yang dia gauli kemudian memiliki anak, ya, anak-anak tadi. Jadi intinya dia mengakui bahwa ini budak dia yang sudah digauli sama orang tadi, ini budak saya. Anak-anak ini berarti anak-anak milik saya karena dilahirkan oleh budak saya. Maka Imam Syafi'i bertanya, "Bima kunta tahkum?" Gimana ini? Apa yang kamu hukumkan? Apa hukuman Anda? Apakah budak ini dan anak-anaknya diserahkan kepada yang menggosok atau diambil sama yang pemiliknya? Maka Al-Hasan Muhammad bin Al-Hasan mengatakan, aku akan mengembalikan budak ini kepadanya dan aku menghukumi anak-anaknya sebagai budak dia. Ya karena memang, ya, milik milik budak ini milik dia, diambil dengan cara gosok. Sehingga anak-anaknya pun tetap budak. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Malaka lam takul hadza fil khashabah." Ya, kalau ini aja dihukumi seperti itu, kenapa tidak kamu hukumi semisal ini terkait dengan balok tadi? Ansyudukallah. Ini maksudnya qasam. Wallahi, mana yang lebih besar madaratnya? Jika Anda mencabut balok tadi atau menghukumi anaknya sebagai budak. Ya, kalau di WhatsApp tadi kan nggak jadi budak, sudah diambil. Nah, kalau kita hukumkan, dikasihkan, diserahkan kepada pemilik budaknya, maka menjadi budak. 10 orang menghafal Al-Quran, menjadi qadhi dan berkhutbah, intinya menjadi orang alim. Mana yang lebih madaratkan? Ya, maksudnya adalah, makanya Imam Imam Syafi'i menghukumi bahwa dicabut ini nggak masalah karena ini lebih ringan daripada Imam Abu Hanifah mengatakan kalau kalau anak-anak yang 10 tadi dijadikan budak itu lebih lebih memadaratkan lagi, mudaratnya lebih besar. Setelah itu baru Muhammad bin Hasan meninggalkan pendapatnya. Pendapat yang semula ditinggalkan dan merujuk mengikuti pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kisah ini disebutkan dalam kitab Manaqib Syafi'i oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Di antara faedah dalam munadharah perdebatan tadi, yang pertama adalah tahrirul qadhiyah. Ditentukan titik permasalahan yang diperselisihkan. Dibahas dulu, masalahnya apa dulu. Kemudian terdapat faedah juga adab-adab masing-masing dari Imam Syafi'i maupun Muhammad bin Hasan saling menghormati. Kemudian as-samahatu fil munadharah, saling memaafkan, saling saling memberikan udzur, tetapi tetap menggunakan hujah-hujah yang kuat. Ya, dan ada ilzam di situ. Setelah itu di antara faedah yang diambil dari perdebatan tadi adalah pemilihan contoh-contoh dan gambaran permasalahan yang mudah, yang bagus, yang mudah difahami dan tepat. Kemudian yang terakhir, ar-ruju' ulil haqqi inda zuhuri, merujuk kembali kepada kebenaran ketika sudah jelas kebenaran tersebut. Contoh yang keempat, contoh terakhir yang disebutkan dalam kitab ini yang diterbitkan Isra'ul Mutun adalah perdebatan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 52 sampai ayat 70. Dengan pemaparan yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tufi. Beliau memiliki kitab Alamul Jadal At-Tufi halaman 161 sampai 163. Beliau menceritakan, ya, dengan gaya bahasa beliau dengan penjelasan tambahan. Ketika itu, idz qala lahum, Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, "Ma hadhi tamathil?" Apa berhala-berhala ini? Allati antum laha akifun, yang kalian berkumpul untuk menyembahnya. Ini maksudnya adalah istifham nafyin wa ingkar. Mengapa mengapa ada gitu? Mengapa ada berhala-berhala ini kalian berkumpul untuk mengibadatinya, mengingkari? Ai laisat
adi ahlan antubat. Maksudnya berhala-berhala ini tidak tepat untuk disembah. Ya, bukan sebenarnya tidak sepatutnya untuk disembah. Maka tinggalkan, beribadalah kepada Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan berhala-berhala ini. Tetapi mereka, para kaumnya menjawab dengan syubhat taklid. Fanatik. Mereka mengatakan, wajadna aba'ana laha abidin. Kita sudah mendapati nenek moyang kami menyembah berhala tersebut. Maksudnya, seandainya berhala-berhala ini tidak layak diibadati, pastinya mereka, para nenek moyang, nggak akan menyembahnya. Nah, ketika ketika para para pendahulu yang berakal dengan dengan seiring waktu, ya, yang bertahun-tahun itu, mereka jumlahnya banyak, mereka sepakat di atas kebatilan, ya, mereka sepakat dalam sesuatu, maka nggak mungkin itu kebatilan. Jadi nggak mungkin mereka sepakat secara adat bertahun-tahun dari generasi ke generasi, orang-orang yang berakal dalam jumlah yang banyak sepakat di atas sesuatu kebatilan, itu nggak mungkin secara adat. Kata mereka seperti itu. Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan al-qadhu fi dalalati taqlid. Beliau menyerang dari sisi, yang membantah dari sisi dalalatu taqlid. Taklid tadi. Wa fi man qalladuhu, dan orang-orang yang mereka taklid, mereka ikuti dengan mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalian dan nenek moyang kalian sebenarnya di atas kesesatan yang nyata, dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya adalah taklid ini tidak taklid taklid kalian ini tidak memiliki dalil yang pasti. Ya, la yusadimul barahin al-qawati ala tauhid. Ya, bertentangan dengan tauhid. Adapun kesepakatan orang-orang yang berjumlah banyak di atas kebatilan, ini bukan sesuatu yang mumtani, bukan sesuatu yang mustahil dalam adat kebiasaan manusia. Kesepakatan ini memang ba'idun bisyarti istinadihi ila hujjah. Memang nggak mungkin kalau bersandar kepada hujjah. Ya, mungkin saja mumtani gitu. Kalau mereka memiliki alasan. Tapi hanya sekedar sepakat saja, maka layam tani walaya ba'ud. Tidak mustahil, tidak juga aneh. Karena apalagi faqad lazima aba'ukum, karena sebenarnya nenek moyang kalian juga seharusnya, kalau memang begitu, kalau alasannya adalah ngikutin nenek moyang, seharusnya nenek moyang kalian tidak melakukan kesyirikan karena mengikuti Nabi Adam dan banyak lagi orang-orang yang bertauhid setelah Nabi Adam. Seharusnya kalian mengikuti itu. Nenek moyang kalian begitu. Ya. Kalau kalian beralasan yang benar adalah nenek moyang, maka nenek moyang kalian seharusnya mengikuti ahlu tauhid yang jumlahnya banyak juga dan mereka berabad-abad. Nah, ini jawaban yang cukup kuat. Falamma saddaqahum fi maqamin nadhar, ketika dalam masalah ini mereka pun ragu-ragu. Imma fi sihhati ma yad'u ilaihi, ragu-ragu apakah benar ini yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim, atau dia fi kaunihi jadan, apakah serius apa enggak. Akhirnya mereka bertanya, ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin, apakah benar apa yang kamu katakan atau sebenarnya kamu ingin bercanda, mempermainkan kita. Maka Nabi Ibrahim menjawab, bar rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Maksudnya, aku tidak bermain-main. Aku serius dengan apa yang aku katakan dan aku bersaksi bahwa itu benar. Mereka, ya, karena saat itu para kaumnya Mu'attilah. Mereka tidak tahu, menolak Tuhan, ya, tidak tahu ada Tuhan kecuali berhala-berhala mereka. Akhirnya Nabi Ibrahim menunjukkan adanya ilah yang hak, yang berhak disembah, yang menciptakan fatarahunna, yang menciptakan, yang menjadikan ada langit-langit dan bumi dengan cara istidlalan bil athari alal mu'athir. Ketika ada hasilnya, maka pasti akan ada yang menyebabkan. Al mu'athir, yang menjadikan ada langit dan bumi, pasti ada yang menciptakan. Karena nggak mungkin ada asar tanpa mu'athir. Akhirnya dari situ inqata'atil munadharatu fi hadzal majlis. Dalam majlis tersebut selesai. Nabi Ibrahim pun menang. Lalu kemudian di hatinya Nabi Ibrahim mengatakan, maksudnya tidak mengucapkan kepada mereka, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Akhirnya Nabi Ibrahim pun bersumpah.
Demi Allah, aku akan membuat tipu daya terhadap berhala-berhala mereka setelah mereka pulang. Saat itu mereka memiliki hari raya, mereka berkumpul di situ. Nah, di saat hari raya, Nabi Ibrahim pun tidak hadir. Tidak hadir, tapi pergi untuk menghancurkan berhala-berhala mereka. Dijadikanlah faja'alahum judatan. Dijadikan berkeping-keping. Kecuali illa kabirolahum. Kecuali satu berhala yang besar. Nabi Ibrahim tidak menghancurkannya, tetapi menggantungkan al-qadum, kapak. Kapak tadi digantungkan di leher berhala yang paling besar, patung yang paling besar. Ketika mereka pulang dari hari raya tadi, wara'au mahalla bi asnaim, menyaksikan apa yang menimpa pada berhala-berhala patung-patung mereka, mereka pun bertanya-tanya. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka mengatakan, siapa yang memperlakukan Tuhan-Tuhan kami semacam ini? Dia ini pasti orang yang zalim. Maksudnya, siapa yang menghinakan dan menyakiti Tuhan yang tidak seharusnya seperti ini. Ini menurut persangkaan mereka. Karena bagi mereka, sesembahan Tuhan-Tuhan harus dimuliakan, tidak boleh dihinakan. Akhirnya, sebagian mereka ada yang mengatakan, qalu sami'na fatayadhkuruhum. Maksudnya, kami mendengarkan ada seorang pemuda yang menyebut-nyebut mereka, menyebut asna maksudnya, yang menyebut-nyebut patung-patung tadi. Yuqalu lahu Ibrahim. Orang ini dikenal dengan nama Ibrahim. Maksudnya Nabi Ibrahim mencelanya dan menyebutkan aib-aibnya dan melarang manusia untuk mendatangi dan menyembahnya. Maka orang yang melakukan seperti ini, ya pasti dialah orangnya yang menghancurkan. Bukan berarti karena mereka mendengarkan saat Nabi Ibrahim mengatakan watallahi la akidanna asnamakum, ya bukan berarti seperti itu. Karena kalau seandainya mereka dengar nggak bakal mengatakan seperti ini. Ya nggak perlu lagi mengatakan menerka-nerka. Akhirnya mereka mengatakan, qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Datangkan orang ini, Ibrahim ini, zahiran bainahum, di hadapan orang-orang. Di hadapan orang, datangkan ramai-ramai. La'allahum yashhadun, supaya mereka bisa menyaksikan apa yang terjadi nanti antara kita dengan Ibrahim ini. Atau la'alla inda ahadin minhum ilman min amri. Atau bisa jadi yashhadun di sini maksudnya ada yang tahu dan menjadi saksi atas perbuatannya. Fa'atau bihi, akhirnya mereka membawa Ibrahim. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya kepada Ibrahim, apakah kamu yang memperlakukan seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim pun mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang mengerjakan seperti ini adalah berhala patung yang paling besar. Ini. Wa hadzal qadum, ini ada kapak yang tergantung di lehernya. Berarti ada tanda bahwa dialah yang mengerjakan itu. Ya, maksudnya adalah dia menghancurkan berhala-berhala yang kecil karena ghairah. Ya, karena merasa tersingkirkan atau merasa terkalahkan, cemburu. Ada berhala lain yang kecil-kecil yang disembah bersama dia. Ya, maksudnya Tuhan yang besar ini cemburu, nggak mau. Maunya itu fokus ke dia saja. Itu yang dijelaskan sama Ibrahim. Wa in kuntum la tusad, walaupun kalian nggak percaya pastinya. Fas'alu wa in kuntum la tusad. Kalau kalian tidak percaya, maka fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya mereka kalau mereka bisa bicara. Nah, dia di saat ini Ibrahim memberikan dua ilzam. Yang pertama, jika bahwa berhala-berhala patung-patung ini sebagaimana dia cemburu ketika ada berhala lain yang disembah, begitu juga Allah. Allah tidak ridho ketika ada sesembahan selainnya. Kemudian ilzam yang kedua, yaitu yang akan dijelaskan nanti, diterangkan setelah dicela mereka karena menyembah sesuatu yang tidak bisa bicara, tidak mendatangkan manfaat dan madarat, dan bahkan membela dirinya saja tidak mampu. Berbicara tidak mampu, membela dirinya saja tidak mampu. Bagaimana kalian menyembah mereka? Faraja'u ila anfusihim. Akhirnya mereka merenungkan apa yang telah diisyaratkan oleh Ibrahim tadi. Merenungkan, berpikir. Faqalu, akhirnya mereka berkata kepada sebagian mereka kepada yang lain. Innakum antumudz zalimun. Sesungguhnya kalianlah yang berbuat zalim. Karena kalian menyembah sesembahan-sesembahan yang sifatnya semacam ini, yang lemah, tidak mampu. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Akhirnya mereka pun kembali, tetap roja'u ila inadihim. Mereka tetap berada di pembangkangannya.
wa alzamuhu bitaklifa ma la yutaq. Akhirnya memaksa agar taklif, pembebanan yang tidak mampu dilakukan. Maksudnya adalah anta ahaltana bil jawabi was su'ali ala jamadin rajau ila inadihim wa alzamuhu taklifa ma. Maksudnya, engkau wahai Ibrahim, engkau malah meminta kami ya menjawab dengan ya, maksudnya berdiskusi ini bil jawabi was su'al untuk bertanya ke benda mati. Kamu malah meminta kita bertanya kepada benda mati yang tidak bisa bicara, ya itu sesuatu yang muhal. Maksudnya Ibrahim ini menyuruh sesuatu yang nggak mungkin dikerjakan. Karena berbicara syaratnya adalah memiliki kehidupan dan berakal. Sedangkan batu, ya, berhala-berhala mereka, patung-patung tersebut tidak hidup dan tidak berakal. Berarti kamu telah memaksa kami untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu kami lakukan. Di saat itu maka Ibrahim pun menyempurnakan hujahnya, argumentasinya ya, menghadapi mereka. Dan Ibrahim mengatakan, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Maksudnya adalah aku tidak memaksa kalian, membebani kalian sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan. Tetapi aku sedang mengilzam kalian, memaksa kalian untuk menjawab. Bal alzamtukum al-muhal. Aku memaksa kalian dalam berdebat ini maksudnya untuk sesuatu yang mustahil, bukan membebani. Karena bahwa ibadatukum, maksudnya ilzamnya di sini adalah yang mustahil, ibadatukum ajizan ayyan. Kalian menyembah sesuatu yang tidak mampu. Falamman qatawa anil jidal, ketika mereka sudah kalah, tidak mampu berdebat lagi, akhirnya mereka menggunakan cara yang zalim, membangkang dan menggunakan kezaliman, melakukan secara fisik, ya serangan ketika lisan tidak mampu, akhirnya mereka menggunakan kekerasan. Mereka pun mengatakan harriquhu wansuru alihatakum. Bakar dia, bakar Ibrahim. Dan belalah, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Akhirnya Allah Azza wa Jalla pun membalikkan makar dan tipu daya mereka sebagaimana yang disebutkan setelah itu. Baik, ya itu adalah kisah perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya dengan pemaparan yang diungkapkan oleh Al-Imam At-Tufi Al-Hambali rahimahullah. Dalam perdebatan ini terdapat beberapa adab dan faedah-faedah yang penting. Yang pertama adalah pentingnya menggunakan tahapan, bertahap dalam menyebutkan hujah, pelan-pelan dulu. Kemudian istidraju al-munadhiri biisti'malil hujaji wal barahini hatta yusallama aw yajiz. Ya, lawan debat diberikan istidraj dengan hujah-hujah, disebutkan alasan-alasan sampai dia ya, terus tidak berhenti sampai dia menyerah atau karena dia tidak mampu, sampai dia mengakui itu yang benar atau dia lemah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh bersikap mudahana, yaitu mengorbankan kebenaran ketika menyebutkan hakikat-hakikat yang menyebutkan fakta-fakta yang benar. Ya, tidak boleh mengorbankan. Tidak bisa menerima, terutama ketika lawan debat membangkang dan berusaha untuk menyembunyikan kebenaran. Ya, harus tetap dijelaskan apa adanya. Kemudian yang keempat, at-tayaqqudu li syubhatil munadhir. Tetap harus sadar, dalam berdebat harus sadar adanya syubhat-syubhat lawan debat. Jangan mudah menerima, tetapi harus bisa dibantah dan dijelaskan kerusakannya. Yang kelima, menggunakan dalil-dalil yang jelas dan kias-kias yang mudah difahami, sesuai dengan kadar pengetahuan dan kadar budaya mereka yang mereka pahami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, perlu bersabar bagi orang yang berdebat, bersabar menghadapi lawan debatnya. Tetap menggunakan cara yang lembut, walaupun disakiti, walaupun ya, dihina, ya, diperlakukan dengan perlakuan yang tidak layak, dia harus tetap bersabar. Kemudian yang terakhir, orang yang memiliki hujah, ya cukup yaktafi biha, cukup dengan hujahnya, nggak perlu menggunakan cara-cara yang tidak baik. Adapun orang yang lemah, yang tidak memiliki hujah, biasanya ya, tidak cukup berbicara, dia menggunakan kekerasan, menggunakan cara-cara yang tidak baik, menyakiti lawan debatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab, demikianlah pembahasan terkait ilmu munadharah, dan ini adalah penutup dalam kitab ilmu al-khilafi wal munadharah. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat dalam kehidupan kita
untuk kehidupan dunia maupun agama maupun akhirat kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.